maka otomatis ada yang perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Di pasal 23 juga dinyatakan perpustakaan sekolah, setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Nah, ternyata diperhatikan lagi di pasal sebenarnya kalau di Undang-Undang 43 sendiri itu sudah ada alokasi minimal 5% dari total anggaran yang ada di sekolah. Kemudian pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini terkait dengan registrasi. Jadi Bapak Ibu, supaya kami bisa memonitor Bapak Ibu, supaya kami bisa membantu Bapak Ibu mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan, maka kami harus tahu dulu siapa Bapak Ibu semua. Nah, untuk tahu bagaimana? Nah, Bapak Ibu wajib mendaftarkan diri kepada kami. Nah, nanti proses pendaftarannya seperti apa dan apa saja, nanti di selanjutnya ada guru saya, ada Pak Bambang, yang akan menyampaikan sebuah aplikasi yang memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan registrasi perpustakaan di tingkat daerah, gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan nomor pokok perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional, ini saya kasih link, nanti panitia juga akan membantu kasih linknya ya. Di sini ada salah satu channel YouTube yang membantu Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkan NPP perpustakaan dengan mudah dengan mendownload aplikasi pendataan perpustakaan pada Play Store, Google Play Store ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu buka saja videonya, Bapak Ibu ikuti saja langkah-langkah yang ada di sana. Kemudian manfaatnya apa sih akreditasi ya Bapak Ibu? Tentunya manfaatnya ya sudah pasti kita melaksanakan amanat undang-undang. Dengan perpustakaan kita dikelola sesuai standar, maka nanti penyelenggaraan dan pengelolaannya akan lebih mudahkan Bapak Ibu juga memudahkan dari sisi penggunanya juga. Kemudian ini juga sebagai mengukur Bapak Ibu keberhasilan perpustakaan sekolahnya. Nah, contoh yang tadi sudah disebutkan di SMA 70 Jakarta ya, kita sudah tahu kualitas SMA 70 seperti apa. Nah, ternyata perpustakaan sekolahnya pun itu sudah diakui di tingkat nasional. Artinya memang standar untuk mengukur keberhasilan itu ya dari akreditasi dan dari prestasi yang sudah dicapai Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa bilang perpustakaan kita bagus, tapi kalau tidak ada sarana bukti atau pendukung bahwa kita memang sudah berprestasi atau memenuhi standar tertentu, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya yaitu meningkatkan trust ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian perpustakaan yang sudah terakreditasi itu bisa menjadi rujukan pengembangan perpustakaan. Terutama Bapak Ibu mungkin yang di sekolahnya di yayasan ya, yang ada bertingkat SD, SMP, SMA. Kalau yang SMA-nya sudah terakreditasi, maka SMP dan SD-nya bisa mengikuti, gitu ya Bapak Ibu ya. Akreditasi perpustakaan menjadi syarat meningkatkan status kelembagaan perpustakaan. Nah, itu syarat utamanya Bapak Ibu ya. Kemudian prosedurnya, ini adalah prosedur akreditasi normal. Jadi di prosedur akreditasi normal, Bapak Ibu harus mengusulkan. Apa yang diusulkan? Ya tadi, standar nasional perpustakaan di Perkas 10, 11, 12. Bapak Ibu bisa cek ada 6 poin di sana, itu Bapak Ibu penuhi semua. Mulai dari koleksi SDM, sarana prasarana, kemudian kegiatan dan lain-lainnya. Bapak Ibu kumpulkan, semua bukti fisiknya diusulkan. Baru setelah itu akan ada kuesioner dan verifikasi data awal. Setelah itu akan ada tim asesor yang akan mensurvei ke perpustakaan Bapak Ibu. Cukup panjang ya prosesnya. Nah, di sana juga nanti akan penilaian instrumen ya Bapak Ibu ya. Instrumen ini jadi alat ukur ya, apakah Bapak Ibu nanti sudah layak atau belum untuk diberikan akreditasi. Ada A, ada B, ada C ya. Paling bagus itu yang A. Nah, komponennya apa saja Bapak Ibu yang dinilai dalam sebuah proses akreditasi? Ya tadi, standar nasional perpustakaan. Ada 6 ini, ada koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan, komponen penguatan kinerja. Nah, ini masing-masing itu ada jumlah indikator kuncinya, total ada 77 indikator kunci yang harus Bapak Ibu penuhi. Dengan bobotnya total 100, bobot tertinggi ada di pelayanan perpustakaan, kemudian koleksi dan tenaga perpustakaan. Beruntunglah bagi Bapak Ibu yang koleksinya sudah memenuhi standar, ya, dan juga tenaga perpustakaannya sudah memenuhi kriteria yang ditentukan di Perkal, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini dia untuk yang tingkat SMP dan MTS, ini untuk yang tingkat SMA. Nah, kemudian
pengelolaan koleksinya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu harus memiliki koleksi tercetak minimal 1.500 judul ya. Minimal 1.500 judul ya. Jadi setelah Ibu punya 1.500 judul, diolah dalam arti kata didata, kemudian sudah diberikan nomornya, nomor kelasnya, sudah dilayankan, itu minimal 1.500 judul Bapak Ibu itu sudah memenuhi standar minimal untuk koleksi cetaknya. Koleksi e-book itu minimal 100 judul. Nah, Bapak Ibu yang kesulitan mendapatkan e-book, jangan khawatir karena di hari ini juga ada guru saya juga, Ibu Meti, yang akan menyampaikan Bapak Ibu tentang aplikasi Jakarta, di mana di sana ada e-pustaka yang memungkinkan Bapak Ibu untuk memiliki koleksi e-book secara mudah, gitu ya. Kemudian yang terakhir selanjutnya yaitu koleksi fiksi dan non fiksi. Perbandingannya kalau di SMP itu 35% fiksi dan 65% non fiksi. Sedangkan di SMA itu 30% fiksi dan 70% non fiksi. Koleksi audiovisual ada SMP 40 judul dan SMA 50 judul. Koleksi khusus sekolah itu ada SMP 125 judul, SMA 150 judul. Nah, kemudian pencacahan ya Bapak Ibu, Stokopnim dilakukan 3 tahun sekali, sedangkan penyiangannya 5 tahun sekali. Nah, ini semua Bapak Ibu buktikan dalam sebuah laporan statistik ya. Jumlah bukunya, setiap kelasnya ada berapa, dan berita acara penyiangan serta Stokopnimnya ya. Terkait tenaga perpustakaan, Bapak Ibu minimal harus memiliki kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Nah, kalau jumlah tenaganya di SMP dan SMA itu minimal harus 4 orang. Kemudian berlatar pendidikan perpustakaan atau minimal D2 non perpustakaan ditambah Dintek dari lembaga perpustakaan. Dintek perpustakaan tentunya ya Bapak Ibu ya. Kemudian jumlah pustakawannya 1 orang ya. Ini nanti dibuktikan dengan SK. Jadi Bapak Ibu yang sudah bekerja sebagai pustakawan misalkan atau tenaga perpustakaan, pastikan Bapak Ibu cek lagi ada SK yang sudah Bapak Ibu pegang. Kalau belum, nah itu segera diurus Bapak Ibu supaya bisa segera ikut akreditasi. Ya, kemudian penyelenggaraan perpustakaannya Bapak Ibu ketika memang ingin mengembangkan diri gitu ya, dan memang harus mengembangkan diri, Bapak Ibu sudah harus mulai berjejaring ya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga di sekitar sekolah eksternal ya, komite, CSR dan lain-lainnya, bekerja sama untuk meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah Bapak Ibu. Dan inilah yang dilakukan SMA 70 dengan sangat gencar sekali, sehingga ini menjadi poin plus ya, dan layak perpustakaannya menjadi perpustakaan terbaik se-Indonesia di tahun 2021. Dan semua itu harus tertuang dalam sebuah perjanjian tertulis ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa tuh cuma saya udah ke si A, ke si B, ke lembaga B, nggak bisa dengan lisan, tapi harus ada MOU-nya. Kemudian komponen yang juga dilihat adalah komponen penguat ya. Minimalnya Bapak Ibu memiliki karya inovatif atau kreatif dalam 3 tahun terakhir. Kalau di SMP itu ada 3, kalau di SMA itu ada 4. Kemudian keunikan ya Bapak Ibu dalam 3 tahun terakhir, kalau di SMP juga ada 3, di SMA juga ada 4. Prestasi perpustakaan di 3 tahun terakhir, kalau di SMP juga 3, minimal 3 prestasi, dan SMA juga 4 prestasi, yaitu laporan bukti fisiknya yaitu foto dan laporan tertulis ya. Ini penting foto Bapak Ibu. Nanti tim asesor biasanya akan juga lebih banyak lihat foto, pun juga bukti tertulisnya dilihat, disesuaikan ya. Kemudian kalau ada sertifikatnya juga dilampirkan. Nah, pelaksanaannya ya Bapak Ibu, perpustakaan yang diakreditasi itu menyediakan tuh Bapak Ibu nanti menyediakan semua data dan informasi berupa bukti fisiknya. Ya, lalu Bapak Ibu jelaskan kepada asesor tentang bukti-bukti yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ya. Kemudian Bapak Ibu fasilitasi asesor ya, dan bertemu dengan kepala perpustakaan, dengan tenaga perpustakaannya, dengan pemustakanya, Bapak Ibu fasilitasi. Baru setelah itu Bapak Ibu berikan bantuan teknis kepada tim asesor untuk mempermudah proses pelaksanaan akreditasi secara langsung. Nah, biasanya ini masalah yang dihadapi. Nah ya, budget, walaupun secara undang-undang sebenarnya secara regulasi sudah cukup kuat untuk Bapak Ibu menganggarkan dana, sejumlah dana gitu ya, di perpustakaan sebenarnya sudah kuat. Nah, memang pelaksananya memang belum semua bisa melaksanakan ini gitu ya. Kemudian
biasanya kurang data, kurang laporan ya, ada yang kelupaan ya, karena saya yakin Bapak Ibu juga banyak kesibukan lainnya ya. Ini wajar, dan nanti ini saya sampaikan dulu gambarannya supaya Bapak Ibu bisa prepare ya. Kemudian masih banyak buku paket ya, ketika perpustakaannya dicek ada 1.500 judul, pas dilihat ternyata buku ajar semua. Nah itu juga tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi koleksi 1.500 judul itu selain buku paket. Nah kemudian biasanya kita jadi nggak tahu update karena kita kurang komunikasi dengan Sudin, Dinas Pendidikan maupun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi Bapak Ibu mengembangkan perpustakaan sendiri gitu ya, kasihan capek sendiri ya, jadi nggak ada yang bantuin. Nah dengan komunikasi dengan Dinas Perpustakaan atau Sudin Perpustakaan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan asistensi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kurangnya SDM ini pasti ya, biasanya kebanyakan kurang SDM. Nah ini Bapak Ibu kalau sudah koordinasi, Bapak Ibu bisa menyusun anjak ABK-nya sebenarnya untuk diajukan ya Bapak Ibu ya. Nanti perkara itu nanti diterima atau tidaknya nanti itu berproses, tapi paling tidak prosesnya sudah Bapak Ibu lalui pengajuan anjak ABK-nya. Kemudian ruang perpustakaan yang minim. Nah ini ruang perpustakaan yang minim biasanya karena kita mengacu pada sejumlah ruangan perpustakaan berapa kali berapa, kita terpaku pada itu, padahal sebenarnya banyak lagi fasilitas dan sarana di sekolah yang kita bisa manfaatkan sebagai ruang bacanya, kita bisa manfaatkan sebagai titik koleksi yang kita sebarkan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sarana dan prasarananya ada seperti itu. Nah inovasinya Bapak Ibu sekarang bisa mendapatkan pembinaan, monitoring, evaluasi melalui seperti ini Bapak Ibu ya, media sosial dan lain-lainnya ya. Kemudian perpustakaan itu Bapak Ibu minimal dikelola 1 orang gitu ya, supaya Bapak Ibu mendapatkan bantuan pengelolaan. Nah, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan tenaga mahasiswa perpustakaan yang PKL di perpustakaan sekolah. Jadi di Jakarta ini ada UIN, ada UI, ada YARSI ya, yang menyelenggarakan jurusan ilmu perpustakaan. Nah, Bapak Ibu bisa deh tuh mulai berkomunikasi, berjejaring agar mahasiswa-mahasiswanya yang PKL bisa bekerja sementara di tempat Bapak Ibu. Ya, jadi itu menghemat menghemat tenaga Bapak Ibu untuk melakukan pengelolaan perpustakaan di tempat Bapak Ibu ya. Kemudian kualifikasinya ya, tenaga perpustakaan sekolah atau tenaga pendidikan minimal S1 ya. Jadi kalau nggak ada ilmu perpustakaan yang minimal jurusan lain dengan mengikuti Bintek tenaga perpustakaan sekolah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah proses akreditasi secara normal. Berita baiknya Bapak Ibu ya, itu kulit manggis ada ekstraknya. Jadi berita baiknya akreditasi perpustakaan itu saat ini sedang ada relaksasi. Relaksasinya sampai dengan 31 Desember tahun 2021, kurang lebih 2 bulan lagi. Ada waktu 2 bulan untuk Bapak Ibu mengikuti program relaksasi ini. Jadi perpustakaan nasional ya, tanpa melalui prosedur yang tadi sudah saya sampaikan sekitar berapa puluh menit tadi, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan relaksasi simpel hanya dengan memiliki koleksi lebih dari 1.000 judul ya, 1.000 judul ya Bapak Ibu yang sudah didata dan dilayangkan. Bapak Ibu mengirimkan formulir yang akan dibagikan oleh panitia, Bapak Ibu otomatis mendapatkan nilai C tanpa proses yang panjang tadi ya, ada pengusulan, verifikasi dan lain-lain. Jadi dengan portofolio aja Bapak Ibu sudah langsung otomatis mendapatkan nilai C. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu mengisi formulir yang ini. Nah, ini formulirnya ya, Bapak Ibu nanti akan mengisi seperti ini, ada nomor pokok sekolah, nomor registrasi perpustakaan, tadi caranya sudah saya sampaikan ya. Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya. Kemudian nomor NPP, NPP-nya tadi YouTube-nya. Nah, registrasi perpustakaan nanti setelah ini, setelah saya ada guru saya Bapak Bambang yang akan mengajarkan bagaimana Bapak Ibu mendapatkan nomor registrasi. Bapak Ibu isi ini semua, kemudian dilengkapi foto-fotonya, dikirimkan ke email ini, pembinaan lembaga perpustakaan@gmail.com. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah mengirimkan itu nanti otomatis akan diusulkan untuk mendapatkan akreditasi C dari Perpustakaan Nasional. Wah, mumpung lagi ada relaksasi, silahkan Bapak Ibu manfaatkan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tujuan utama saya adalah di sini ya, mengharapkan Bapak Ibu mengisi proses relaksasi akreditasi bagi Bapak Ibu yang sementara ini belum pernah melakukan akreditasi, karena infonya ya